Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya dari Ciamis, perkenalkan, nama saya Hendrik, istri saya Pangpang, anak kami Samuel. Waktu saya tahun 2005, saya mengalami sakit tipes dan demam berdarah. Waktu itu dokter memvonis anak saya tidak ada harapan untuk hidup. Lalu koko saya mencarikan donor sebanyak 12 labu. Dan waktu itu kalau tidak dapat pada malam ini juga, anak ini tidak mungkin ada harapan lagi. Dan waktu itu ada satu pendeta namanya Bu Heni dari Solo bilang, kamu ada harapan, Tuhan masih beri kamu kesempatan, dan Tuhan ingin kamu menjadi saksinya. Kamu besok pasti pulang dengan keadaan sehat, kamu harus percaya itu. Terus waktu itu saya mengimani kata-kata Bu Heni, dan akhirnya 12 labu itu dapat pada malam itu juga jam 7 malam. Dan akhirnya paginya saya bisa sembuh dan saya dapat keluar dari rumah sakit dan sesuai apa yang dikatakan pendeta itu ke saya. Secara manusiawi saya kecewa karena saya mengalami sakit terus-menerus mulai di tahun 2005 sampai 2023. Waktu tahun 2014, bulan Februari, saya hamil anak saya, Samuel, 6,5 bulan, saya mengalami pendarahan. Waktu itu dokter bilang anak ini sudah nggak ada dan perlu dikiret. Waktu itu dokter kasih saya obat untuk mengeluarkan darah. Lalu mama saya tanya ke apotek, ini obat apa mengeluarkan darah? Lalu mama saya bilang, jangan diminum ya, kamu harus percaya Tuhan kalau Samuel ini masih ada. Terus waktu itu saya minta bantuan doa ke pendeta Kubing, kalau pendarahan saya pasti akan berhenti besok pagi. Lalu Pak Kubing pun membantu saya doa, dan waktu itu pendarahan saya memang benar-benar berhenti pada keesokan harinya. Waktu 2018 saya mengalami sakit kepala, itu berangsur sampai saya tahun 2023. Waktu itu saya masih sakit kepala ringan ya, tahun 2018-nya. Dan mulai sakit banget itu mulai tahun 2022. Waktu itu terus saya cek ke dokter mulai bulan Juli kemarin. Dokter pun bilang ini kira-kira sakit kanker atau tumor. Kalau tumor bisa diobati, kalau kanker nggak bisa. Lebih baik cek MRI aja ya. Lalu saya cek MRI, waktu itu hasilnya keluar dan saya dinyatakan dokter tidak ada satu sakit apapun juga. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan kasih kita pertolongan. Jangan jemu-jemu minta pertolongan kepada Tuhan. Saya terus mengandalkan Tuhan, dan waktu di dalam mimpi saya selalu dapat ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan pernah ngomong kalau kamu harus menjadi saksi kalau kamu udah aku sembuhkan. Kamu harus bisa melayani aku. Aku cuma mempunyai permintaan itu aja. Jadi kamu harus melayani aku. Kata-kata itu selalu ada di dalam mimpi saya. Kamu harus melayani aku.
Waktu tanggal 7 Agustus saya ikut pelepasan dilayani Pak Andi Baros di Bandung. Waktu itu di situ juga ada Ibu Erika yang dari GPI Bandung bilang, kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan kasih kamu kesempatan terakhir, kamu harus benar-benar melekat pada Tuhan. Lalu keluarga saya pun, suami, anak, dan mama ikut mendoakan, dan mereka selalu mendukung saya dan selalu di sisi saya waktu saya sakit, menemani saya hingga sampai sekarang ini saya sembuh. Kami percaya bahwa keluarga kami selalu apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kita imani ya. Jadi apa yang telah saya sakit, istri saya sakit dari awal sampai sekarang sembuh, itu juga merupakan mukjizat yang luar biasa. Dan mungkin saya berikan pada jemaat yang di luar sana yang lagi sakit atau penyakit yang belum kunjung sembuh, tetap pergumulan dalam sakit penyakit yang belum Tuhan. Jangan khawatir saudara, tetap percaya apa yang dialami keluarga kami juga. Tuhan pasti berikan jalan serta kesembuhan yang luar biasa untuk saudara. Hari ini saya dikuatkan, dan hari ini juga saya menemukan ayat yang paling bermakna. Hari ini saya mendapatkan mukjizat juga, dan ayat ini bilang sama saya, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keluarga kami sudah mengalami mukjizat. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. berkati.